Astagfirullah yang mulia nih. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Kak Gina yang merupakan salah satu pengawas dari Yayasan Para Penjaga Al-Quran. Saya dapat informasi bahwa yayasan ini baru berdiri selama 6 bulan, tapi sudah bisa memberikan lebih dari 5.000 dampak positif. Mari kita cari tahu apa saja program yang telah dan akan dijalankan. Dan kita simak langsung dalam perbincangan kali ini. Selamat siang Kak Gina, terima kasih atas kesediaan Kak Gina untuk hadir dalam program ini. Pertanyaannya Kak Gina, bagaimana awal mula terbentuknya Yayasan Para Penjaga Al-Quran dan apa yang melatar belakangnya? Kalau sebetulnya yayasan itu udah terbentuk dari tahun 2018. Jadi dari awal tahun 2018 kami ini semua anggotanya pada muda-muda. Dan kami ini semuanya itu mengumpulkan dana khususnya untuk santunan, yatim piatu, dan duafa. Itu adalah fokus kami. Dan awalnya itu kami melihat di sekitar kami di lingkungan ini masih banyak orang-orang atau anak-anak yang masih kekurangan. Dari situ kami tuh tergerak gimana kalau kita bikin program yang kecil-kecilan dulu dan lingkungan terdekat. Lalu ternyata responnya positif, banyak yang menjadi donatur dari keluarga, teman-teman, dan bahkan kami coba platform digital kayak Kita Bisa gitu. Dan di Kita Bisa itu sendiri alhamdulillah cukup banyak yang berpartisipasi. Jadi akhirnya kami berpikir untuk lebih fokus nih mengembangkan gimana caranya biar santunan itu nggak cuma di lingkungan sekitar aja, tapi bisa di lebih luas lagi dampaknya. Jadi dari situ kami mulai berjalan dari tahun 2018, 2019 sampai tahun 2024 itu kami baru meresmikan yayasan ini menjadi suatu yayasan yang resmi, karena asalnya itu kita perorangan. Jadi kita tidak terbentuk dari lembaga manapun, jadi hanya perorangan saja, tapi pada akhirnya kami membangun yayasan ini dengan tim yang masih pada muda-muda semua alhamdulillah, dan pada mau berjuang bersama-sama gitu. Kayak gitu. Dan kenapa namanya Yayasan Penjaga Al-Quran? Karena banyak anak-anak itu yang ternyata tertarik loh untuk belajar Al-Quran. Jadi dari situ kita mulai mencari tahu tentang Al-Quran yang khusus untuk dipelajari, dihafal kayak gitu. Dan nanti kita bekerja sama juga dengan banyak lembaga untuk setoran Al-Qurannya anak-anaknya itu begitu. Kalau boleh tahu nih Kak, yayasan ini diberdirikannya kapan ya Kak? Yayasan ini tuh didirikan akhir tahun 2024. Berarti kalau sekarang tuh baru berjalan sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Nah, dalam jangka 6 bulan sejak diresmikan, yayasan sudah memberikan dampak ke lebih dari 5.000 penerima manfaat. Bagaimana strategi dan proses di balik pencapaian tersebut? Ya, jadi alhamdulillah yayasan itu meskipun baru berdiri 6 bulanan ya masih baru banget, tapi kita sudah bisa menyalurkan lebih dari 5.000 manfaat sejak berdirinya yayasan, belum terhitung dari yang perorangannya itu. Nah itu sebetulnya alhamdulillah banget karena banyak dukungan juga. Jadi dari aplikasi Kita Bisa, terus juga kita kita udah punya rekening sendiri dan punya platform Instagram, terus juga TikTok kita. Jadi di situ tuh kita banyak promosi dan alhamdulillah beberapa video kita tuh FYP, terus jadi dari situ banyak yang lebih mengenal Yayasan Para Penjaga Al-Quran, terus lebih banyak juga orang yang mau berpartisipasi. Jadi kita itu mengumpulkan dana, lalu dananya itu diprioritaskan untuk santunan terutamanya. Dan 5.000 manfaat ini tuh banyak bentuknya Kak, dalam bentuk santunan sembako, terus juga ada dalam bentuk Al-Quran, ada dalam bentuk Jumat Berkah yang alhamdulillah setiap minggu kita jalankan. Lokasinya juga berbeda-beda, kadang di Cilenyi, kadang di Lembang. Jadi kita mencari itu supaya ya harapannya supaya merata gitu penyalurannya. Jadi strateginya lebih ke kita tuh terus informasikan kepada para donatur, baik donatur yang sudah tetap dari tahun 2018 ataupun donatur-donatur baru dari Instagram, dari TikTok, terus juga kita promosi lewat saluran WA. Jadi kayak kita banyak melakukan promosi di digital platform gitu, dan itu sangat membantu sih, karena mungkin yang polanya anak muda, jadi banyaknya ya secara online gitu kita nyarinya.
Bagus juga ya Kak strateginya untuk dicontoh nih buat anak muda. Program utama saat ini yang dijalankan oleh yayasan. Untuk yayasan sendiri, kami tuh programnya yang pertama ada program santunan untuk anak yatim piatu. Jadi di program itu tuh kami bekerja sama dengan banyak lembaga untuk meng-hire mana aja sih anak yatim piatu yang usianya itu dari balita sampai SMA. Lalu ada juga program santunan untuk para lansia atau duafa. Lalu ada juga program Jumat Berkah. Jadi kita tuh membagi-bagi makanan, minuman. Nah, ada juga program Al-Quran, pembagian Al-Quran. Terus kami pun juga mengembangkan program pemberdayaan sumber daya manusia, atau biasanya tuh kami mengambil para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, nanti kami berdayakan nih orang-orang tersebut yang butuh pekerjaan, kita kasih pekerjaannya, karena banyak kasus kalau kita kasih secara uangnya langsung untuk dijadikan modal usaha, banyak yang usaha tidak jalan. Makanya usahanya kita berdirikan, lalu nanti programnya tersebut orang tersebut bekerja di usaha yang sudah kita bangun. Jadi kita juga bekerja sama bukan hanya dengan lembaga tapi juga dengan beberapa usaha seperti Teh Bandung gitu. Sangat bagus juga ya Kak program yang sedang dijalani. Baik Kakak, terima kasih telah berkenan untuk diwawancara oleh saya. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Juga yang kalau mampir. Ya, yayasan ini telah lama berperan penting dalam upaya pemeliharaan, pengajaran, dan penyebaran nilai-nilai Al-Quran di masyarakat. 6 bulan mungkin terdengar singkat, tapi bagi yayasan para penjaga Al-Quran waktu itu telah cukup untuk menoreh jejak yang bermakna. Jejak kebaikan, ilmu, dan cinta yang ditanam melalui setiap huruf Al-Quran yang mereka jaga. Dari satu musyaf yang dibagikan, satu doa yang diajarkan, satu anak yang mulai menghafal, semua berawal dari kepedulian dan keikhlasan yang berbagi. Karena menjaga Al-Quran adalah menjaga masa depan umat. Saya Nurul Mulyani melaporkan dari Yayasan Para Penjaga Al-Quran. Kami